Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pradila Natasha Transit dengan NPM 2250612. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tadi tes lisan PLP 1 tentang guru abad 21 dan kurikulum merdeka. Pertama, saya akan menjelaskan tentang guru abad 21. Guru abad 21 adalah guru yang terampil dalam pengajaran, mampu membangun dan mengembangkan hubungan antara guru dan sekolah dengan komunitas yang luas, dan seorang pembelajar sekaligus agen perubahan di sekolah. Di sini ada karakteristik pembelajaran abad 21. Yang pertama itu ada belajar tidak lagi terbatas pada paket-paket pengetahuan terstruktur, namun belajar tanpa batas sesuai minat peserta didik. Yang kedua ada pola pembelajaran menjadi lebih informal. Yang ketiga ada keterampilan belajar menjadi semakin berperan penting. Dan yang terakhir ada banyak cara untuk belajar dan banyak sumber yang bisa diakses seiring pemanfaatan jaringan internet saat ini. Selanjutnya di sini ada kecakapan pembelajaran abad 21 atau sering disebut juga dengan 4C. Yang pertama itu ada communication. Communication adalah komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Yang kedua itu ada collaboration. Nah, collaboration adalah kerjasama dan beradaptasi dengan pihak lain secara empati dan menghormati perspektif yang berbeda. Yang ketiga itu ada critical thinking atau bisa disebut juga dengan berpikir berpikir kritis. Eee, Berpikir kritis ini menerapkan penalaran yang logis dalam memahami dan memecahkan masalah. Yang ketiga itu ada kreatif. Nah, kreatif ini adalah kemampuan berpikir kreatif, menyampaikan ide. Pada era yang serba digital saat ini, seorang peserta didik harus dapat kreatif dan inovatif. Baik, segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai guru abad 21. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan berbagai intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di sini ada karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama itu ada pengembangan soft skill dan karakteristik. Pengembangan soft skill dan karakteristik adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sifat-sifat pribadi seseorang yang penting dalam kehidupan pribadi. Tujuan utama dari pengembangan soft skill dan karakter adalah untuk mengembangkan individu yang kompeten, mampu bekerja dengan baik dalam tim, menghadapi tantangan atau masalah, dan berkontribusi secara positif di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, yang paling penting itu di lingkungan sekolah ya. Yang kedua ada fokus pada materi esensial. Nah, fokus pada materi esensial itu adalah pendekatan dalam pendidikan dan pembelajaran yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap konsep dan keterampilan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memastikan bahwa siswa memiliki dasar yang kuat yang dapat digunakan untuk belajar lebih lanjut dan menghadapi tantangan di masa depan. Yang terakhir itu ada pembelajaran yang fleksibel. Pembelajaran yang fleksibel adalah pendekatan pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa dalam cara cara, waktu, dan tempat mereka belajar, serta dalam menentukan kecepatan dan metode yang paling sesuai dalam kebutuhan dan gaya belajar mereka. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.